Pada hari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022 kita mendapatkan informasi bahwa mantan wali kota Banjar periode 2003 sampai dengan 2013 yang menjabat selama 2 periode kepemimpinan telah divonis bersalah dengan diganjar hukuman kurungan penjara selama 7 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jawa Barat. Hal ini tentunya bagi masyarakat Banjar yang sangat merindukan terjadinya penegakan hukum yang adil, sebuah berita yang sangat menggembirakan. Walaupun sebagian masyarakat dalam jumlah yang relatif sedikit juga menyayangkan atau tepatnya berempati kepada mantan wali kota Banjar yang memandang bahwa vonis tersebut tidak layak karena mereka beranggapan bahwa mantan wali kota Banjar, Herman Sutrisno, juga telah banyak jasanya dalam memajukan kota Banjar, khususnya pada masa transisi peralihan dari pemerintah Kabupaten Ciamis menuju pemerintahan kota Banjar yang mandiri secara pengelolaan administrasi. Tentunya kita patut menghargai tiap pendapat yang disampaikan oleh masyarakat Banjar, baik yang pro maupun kontra pada putusan pengadilan tersebut. Dari sisi penegakan hukum, tentunya hal ini kita lihat sudah tepat, sebab tujuan utama dari diselenggarakannya sebuah pemerintahan adalah untuk memastikan kesejahteraan setiap masyarakat melalui pengelolaan sistem pemerintahan, program dan anggarannya melalui kepala daerah. Tentunya dengan ditetapkannya Herman Sutrisno sebagai tersangka, hal ini menunjukkan bahwa Herman Sutrisno pada saat menjalankan roda pemerintahannya telah melakukan kekeliruan ataupun distorsi yang menyebabkan kerugian negara, dan tentunya kalau diteruskan ini tentu menjadi kerugian bagi masyarakat itu sendiri, dalam hal ini warga masyarakat kota Banjar, sebab dana ataupun uang yang seharusnya diperuntukkan untuk membangun kota Banjar, mewujudkan kesedaraan setiap masyarakatnya dinikmati oleh keluarga ataupun pihak dari mantan wali kota Herman Sutrisno. Jika dilihat dari sisi yang kontra sendiri, yang mengatasnamakan kemanusiaan, sesungguhnya hal ini adalah bertolak belakang dengan apa yang disampaikan, bahwa Herman Sutrisno memang telah banyak jasanya untuk kota Banjar, betul. Namun itu tidak akan menggugurkan apa yang telah dilakukan oleh Herman Sutrisno, kesalahan dia selama menjabat sebagai wali kota Banjar. Jadi secara kemanusiaan justru penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Jawa Barat itu sudah tepat, karena bicara tentang penegakan hukum justru kita sedang bicara nilai kemanusiaan itu sendiri. Nilai kemanusiaan telah ditegakkan oleh Pengadilan Tipikor Jawa Barat, dan tentunya kita harus mendukung hal tersebut sebagai upaya dari penegakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Selanjutnya, jika kita telisik kenapa wali kota Banjar melakukan tindak pidana korupsi, ini yang penting bagi kita khususnya masyarakat Banjar agar kejadian serupa pada masa yang akan datang tidak terulang lagi. Kita tentunya tidak berharap bahwa pimpinan-pimpinan kepala daerah di kota Banjar terjerat dalam kasus yang sama, yakni tindakan koruptif dana APBD ataupun hal yang terkait dengan jabatannya sebagai wali kota. Pasca reformasi yang salah satunya mengamanatkan terjadinya perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yang tujuan utamanya adalah mendekatkan layanan publik pada masyarakat, memiliki tujuan agar kesejahteraan masyarakat dapat mudah dan segera dapat diwujudkan. Pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota yang tadinya berada di tangan DPRD ataupun penunjukan oleh jabat negara, dalam hal ini presiden ataupun gubernur di tingkat daerah, menjadi beralih pada pemilihan langsung oleh masyarakat. Konsekuensi terbesar dari perubahan tersebut ada pada penyediaan kos politik yang sangat besar bagi siapapun yang maju berkompetensi untuk menjadi pimpinan di daerah, wali
kota, bupati, gubernur yang saat ini menjabat diharuskan mengalokasikan nomina yang sangat tidak sedikit. Jumlahnya miliaran bahkan sampai mencapai angka triliun. Tentunya hal ini akan berdampak juga pada kebijakan pengelolaan keuangan di daerah. Karena pasca terpilihnya pun kepala daerah harus memelihara konstituen ataupun masyarakat yang telah memilihnya agar kekuasaannya pada periode berikutnya akan langgeng. Kemudian belum juga para sponsor yang ada di belakangnya yang tentunya mendukung tidak dengan tanpa syarat. Banyak hal yang sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika seorang kepala daerah didukung oleh pihak-pihak tertentu, maka pada saat kepala daerah tersebut berhasil menjabat atau calon kepala daerah berhasil menjabat, maka harus ada timbal balik atau ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya. Dan salah satunya adalah bagaimana sumber-sumber keuangan daerah itu banyak terjadi penyelewengan. Untuk hal tersebut, tentunya kita masyarakat Banjar harus mulai sadar, beri bantuan pada siapapun calon kepala daerah yang mencalonkan diri untuk tidak dibebani dengan tuntutan-tuntutan pada saat pemilihan kepala daerah. Jangan lagi ada tuntutan ketika kepala daerahmu terpilih, maka saya harus mendapatkan nomina tertentu untuk dapat mencoblosnya. Sebab ketika itu terjadi, maka dengan sendirinya kepala daerah akan terbebani dan cenderung akan melakukan tindakan koruptif. Untuk itu, mulailah selektif dalam memilih kepala daerah. Jangan hanya melihat kepala daerah dari isi kantongnya yang kemudian diharapkan dapat memberikan nominal tertentu pada masyarakat, tapi dilihat dari kredibilitasnya. Dalam hal ini komitmen untuk memajukan daerah, selanjutnya juga kapasitas yang dia miliki. Karena dengan seperti itu, maka tindakan-tindakan koruptif yang merugikan masyarakat Banjar dalam penggunaan APBD itu dapat dicegah dan tidak akan terjadi lagi. Demikian tiket ulasan berkenaan dengan telah ditetapkannya mantan wali kota Banjar Herman Sutrisno sebagai terpidana kasus korupsi di kota Banjar. Terima kasih.